Saat pintu depan rumah tapak di pinggiran Jakarta itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan, seluruh dunia saya seakan hancur berkeping-keping. Saya berdiri di ruang keluarga Kak Rima mendengarkan deru taksi online yang membawa mereka menjauh. Kak Rima dan Mas Adit telah pergi. Katanya untuk liburan kapal pesiar mewah di Karibia selama 5 hari merayakan ulang tahun pernikahan mereka, sementara saya ditugaskan menjaga Mentari. Saya berbalik dengan senyuman. Siap bertanya kepada Mentari apa yang ingin kami lakukan lebih dulu. Mungkin kami bisa membuat nastar bersama, menonton film, atau membaca buku seperti yang selalu kami lakukan. Tetapi Mentari tidak meraih iPad-nya. Dia tidak mengetik pesan yang biasanya dibacakan oleh aplikasi text-to-speech. Dia hanya berdiri di sana, menatap saya dengan intensitas yang belum pernah saya lihat selama 8 tahun hidupnya. Dan kemudian keponakan saya, anak yang selama ini saya yakini terlahir bisu, gadis kecil yang tidak pernah mengeluarkan satu suara pun sejak balita, membuka mulutnya. "Bibi, jangan minum teh yang dibuat ibu." Dia merencanakan sesuatu yang buruk. Suaranya jelas, sempurna, seolah dia telah berbicara sepanjang hidupnya. Darah saya berubah menjadi air es. Izinkan saya mundur sekitar 6 jam ke belakang karena saya perlu Anda mengerti bagaimana saya sampai pada situasi ini. Bagaimana saya akhirnya berdiri di rumah kakak saya, menemukan bahwa semua yang saya ketahui tentang keluarga saya adalah kebohongan yang sengaja dibangun dengan hati-hati. Nama saya Lila, usia 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah firma menengah di Bandung. Ya, pekerjaan yang tidak terlalu menggairahkan. Sementara orang lain bermimpi tentang liburan eksotis dan petualangan romantis, saya bermimpi tentang spreadsheet yang seimbang sempurna. Terapi saya bilang saya menggunakan angka untuk merasa memegang kendali. Mungkin terapi saya benar. Pagi itu dimulai seperti biasa, kopi di hari Sabtu, apartemen yang tenang. Saya sedang menikmati kedamaian ketika ponsel saya berdering. "Karimah, kakak perempuan saya, jarak kami 6 tahun. Tapi kadang terasa seperti 60 tahun. Suaranya semanis madu, dan seharusnya itu menjadi peringatan pertama saya. Karimah hanya menggunakan suara semanis itu ketika dia menginginkan sesuatu. "Lila, kakak punya permintaan tolong yang besar sekali." Ternyata dia dan Mas Adit telah memesan pelayaran ulang tahun pernikahan. 5 hari di Karibia, sangat romantis, sangat mendadak. Dan mereka butuh seseorang untuk menjaga Mentari. Tentu saja saya mengiyakan, karena itulah yang selalu saya katakan kepada Kak Rima. Saya akan senang menghabiskan waktu bersamanya, dan saya bersungguh-sungguh. Saya benar-benar menyayangi keponakan saya. Meskipun berkomunikasi melalui iPad kadang melelahkan, ada sesuatu yang istimewa dari Mentari. Dia memiliki mata besar, penuh pengamatan, yang seakan menyerap segalanya. Ketika saya membacakan cerita untuknya, dia akan bersandar di bahu saya. Dan saya bisa merasakan dia santai, seolah suara saya adalah tempat yang aman. Kak Rima selalu memberitahu semua orang bahwa Mentari lahir dengan kondisi langka. Sesuatu yang neurologis yang memengaruhi kemampuannya berbicara. Dokter menemukannya sekitar usia 3 tahun. Kak Rima bilang tidak ada yang bisa dilakukan. Saya tidak pernah mempertanyakannya. Untuk apa? Dia kakak saya. Seorang ibu pasti tahu kondisi anaknya. Selain itu, saya tidak terlalu sering berada di sekitar Mentari saat tahun-tahun awalnya. Saya bekerja di Jakarta setelah dia lahir. Kesempatan bagus tak bisa saya lewatkan. Saya pulang saat Lebaran atau sesekali akhir pekan. Ketika Mentari berusia 3 tahun, dia sudah diam. Kak Rima sudah merancang narasi lengkapnya. Saya pindah kembali ke Bandung 2 tahun lalu ketika ibu jatuh sakit. Kanker, jenis yang lambat dan mengerikan. Saya ingin dekat, ingin membantu. Selama bulan-bulan itu, saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mentari. Ayah kami, Bapak Harold, meninggal 3 tahun sebelum ibu. Setelah beliau tiada, rasanya keluarga kami kehilangan jangkar. Ketika ibu akhirnya meninggal 14 bulan lalu, dia meninggalkan sebuah amanah tersekitar 12 miliar rupiah, seluruh tabungan hidup mereka, asuransi jiwa ayah, semuanya. Syaratnya jelas, baik Kak Rima maupun saya harus menandatangani penarikan besar apapun. Ibu memang cerdas dalam hal itu. Ibu juga meninggalkan rumah keluarga kami di Bandung untuk saya karena Kak Rima sudah memiliki properti di Jakarta. Saya pikir itu adil. Sekarang, saya bertanya-tanya apakah ibu tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Kembali ke Sabtu pagi itu, saya berkendara ke rumah Kak Rima sekitar tengah hari. Rumah yang bagus, halaman luas, tipe rumah yang terlihat seperti sampul majalah. Kak Rima menyambut saya di pintu dengan pelukan yang tidak biasa. Kakak saya bukan tipe yang suka memeluk. "Kamu penyelamat, Lila, sungguh." Dia terlihat sempurna seperti biasa. Rambut tertata,
kuku terawat, koper desainer menunggu di dekat pintu. Mas Adit sedang memuat tas ke dalam taksi yang baru tiba. Dia hampir tidak melihat saya, hanya lambaian cepat, sapaan yang bergumam. Dia tampak gugup, berkeringat, tapi Mas Adit memang selalu gelisah. Saya tidak terlalu memikirkannya. Kak Rima memandu saya ke dapur. Kemudian dia membuka lemari pendingin dan mengeluarkan termos besar dengan tutup berwarna kuning cerah. "Kakak buat ini untukmu," katanya menekannya ke tangan saya. "Teh herbal untuk meredakan stres. Kamu kelihatan lelah, Lila. Terlalu banyak bekerja." Sesuatu dalam cara dia mengatakannya terasa aneh, terlalu memaksa. Tapi saya tersenyum dan berterima kasih. Karena itulah yang saya lakukan pada Kak Rima. Saya tersenyum, berterima kasih, dan tidak pernah melawan. Dia selalu menjadi orang yang memiliki solusi, bahkan ketika saya tidak memintanya. Taksi membunyikan klakson. Kak Rima memeluk saya lagi 2 pelukan dalam sehari, jelas aneh dan bergegas keluar. Mas Adit mengikuti tanpa sepatah kata pun. Saya melihat mereka masuk ke mobil, melihatnya menjauh. Kemudian saya menutup pintu depan, berbalik, dan menemukan Mentari berdiri di sana. Menatap saya seolah dia akan memberitahu bahwa dunia akan berakhir. "Bibi, jangan minum teh yang dibuat ibu, dia merencanakan sesuatu yang buruk." Saya tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir. Termos itu masih di tangan saya, tiba-tiba terasa seperti bom waktu. Keponakan saya, yang saya yakini terlahir bisu, baru saja berbicara kepada saya dengan suara yang jernih sempurna, dan dia memperingatkan saya bahwa kakak saya sendiri sedang mencoba meracuni saya. Saya meletakkan termos itu di atas meja dapur seolah-olah itu radioaktif. Tangan saya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkannya. Kemudian saya kembali menatap Mentari dan berlutut, menyamakan mata dengan matanya. "Mentari," bisik saya. Kamu bisa bicara?" Dia mengangguk. Matanya besar, ketakutan, tetapi ada sesuatu yang gigih di dalamnya. Sesuatu yang bertekad. "Dari dulu bisa, Bibi. Ibu menyuruhku berhenti." Ruangan terasa miring. Saya harus meletakkan tangan di lantai untuk menstabilkan diri. "Apa maksudmu menyuruhmu berhenti?" Dan saat itulah keponakan saya yang berusia 8 tahun menceritakan sebuah kisah yang merobek segala yang saya ketahui tentang keluarga saya. Mentari tidak terlahir bisu. Dia tidak pernah memiliki kondisi neurologis. Itu bohong. Kebohongan yang telah diceritakan kakak saya selama 5 tahun. Sampai usia 3 tahun Mentari berbicara seperti balita normal. Dia mengucapkan kata-kata pertamanya, menyanyikan lagu, mengajukan sejuta pertanyaan, mengucapkan "aku sayang ibu" sebelum tidur. Kemudian, suatu sore, semuanya berubah. Mentari sedang bermain di kamarnya. Dia haus, jadi dia menyelinap ke bawah untuk mengambil jus. Ibu sedang di dapur berbicara di telepon. Dia tidak menyadari gadis kecil itu berdiri di ambang pintu. Mentari mendengar kata-kata. Sebagian besar tidak dia mengerti, tetapi beberapa dia kenali. "Bibi Lila, uang disingkirkan setelah bapak tiada, lalu ibu, barulah kita ambil semuanya. Dia percaya padaku sepenuhnya, dia bodoh sekali." Mentari baru berusia 3 tahun, dia tidak tahu apa arti disingkirkan, tapi dia mengerti Bibi Lila. Dan dia mengerti cara kejam dan dingin ibunya mengucapkan bodoh. Keesokan harinya dengan polos dan bingung, Mentari bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa maksudnya disingkirkan?" Wajah Kak Rima menjadi dingin. Dia mencengkeram lengan Mentari terlalu keras, lalu berlutut sampai wajah mereka berhadapan. "Dengarkan ibu baik-baik," katanya. "Jika kamu berbicara lagi kepada siapapun tentang apapun, sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Bibi Lila. Suaramu berbahaya. Setiap kata yang kamu ucapkan akan menyakiti dia. Jika kamu mencintai bibimu, kamu tidak akan pernah mengeluarkan suara lagi. Apakah kamu mengerti? Jika kamu bicara, semua orang akan tahu rahasia besar Bibi Lila. Semua orang akan malu. Kamu akan menghancurkan nama baik Bibi." Mentari mencintai saya. Saya adalah Bibi yang membawakannya buku bergambar, yang tersenyum padanya seolah dia adalah hal paling istimewa di dunia. Jadi, Mentari berhenti berbicara. Dia berusia 3 tahun. Dia membuat keputusan untuk melepaskan suaranya demi melindungi saya. Saya duduk di lantai dapur rumah Kak Rima, air mata membasahi wajah saya saat anak ini menjelaskan pengorbanan yang telah dia lakukan. 5 tahun. 5 tahun dalam keheningan. 5 tahun dalam teror. Berpikir bahwa setiap kata yang dia ucapkan mungkin akan menyakiti orang yang paling dia sayangi. Dan Kak Rima, kakak saya, ibu yang penuh pengabdian, telah menggunakan ketakutan itu. Dia membawa Mentari ke dokter, memainkan peran orang tua yang khawatir mendapatkan diagnosis mutisme selektif yang bisa disebabkan oleh trauma psikologis. Tetapi dia memberitahu semua orang diagnosis yang berbeda, neurologis, bawaan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia memastikan tidak ada yang melihat catatan medis yang sebenarnya.
Saya berada di Bandung berkunjung 2 kali setahun. Saya tidak punya alasan untuk meragukan kakak saya tentang putrinya sendiri. Pandangan saya tertuju pada plakat kristal di atas perapian. Ibu teladan tahun ini. Karima memenangkan itu dari pusat komunitas 2 tahun lalu. Semua orang memuji kesabaran, dedikasinya untuk anak berkebutuhan khusus. Tiba-tiba saya ingin melemparkan plakat itu ke matahari dan melihatnya terbakar. Apalagi yang kamu tahu, sayang? Tanya saya lembut. Apalagi yang kamu lihat? Ternyata menjadi diam membuat Mentari menjadi tidak terlihat. Orang dewasa lupa dia ada. Mereka berbicara bebas di sekitarnya, mengira dia tidak mengerti atau tidak akan bisa memberitahu siapapun meskipun dia mengerti. Mentari melihat semuanya. Dia melihat ibunya berlatih tanda tangan saya berulang kali di kertas bekas sampai terlihat hampir benar. Dia mendengar percakapan telepon tentang amanah dan mentransfer semuanya sebelum Lila menyadarinya. Dia melihat ayahnya semakin takut pada ibunya, menyetujui segalanya, tidak pernah mempertanyakan apapun. Dia mengamati ibunya berakting di depan tetangga, teman gereja, guru topeng sempurna dari orang tua penuh kasih yang berkorban untuk putrinya yang cacat. Dan 2 malam lalu, Mentari mendengar sesuatu yang membuatnya sadar dia tidak bisa diam lagi. Dia menyelinap ke puncak tangga, seperti yang sudah dia lakukan ratusan kali sebelumnya. Orang tuanya di dapur sedang merencanakan sesuatu. Teh itu akan membuatnya cukup sakit untuk dibawa ke UGD, kata Kak Rima. Tidak berbahaya, hanya masalah perut parah, kantuk ekstrim. Dia akan lumpuh selama beberapa hari. Bagaimana dengan Mentari selagi kita pergi, tanya Mas Adit. Bu Tari di sebelah akan menjaganya. Aku sudah bilang kalau Lila kadang mengalami episodo. Dia percaya sepenuhnya. Dan saat Lila di rumah sakit kita menyetir ke Surabaya. Ada pengacara di sana yang tidak mengenalnya. Aku sudah siapkan semua surat palsu. Kita transfer seluruh amanah atas namaku. Saat Lila pulih, semuanya sudah selesai. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan apa-apa. Tidak ada kapal pesiar, tidak ada Karibia. Hanya skema untuk meracuni saya, memalsukan tanda tangan saya, dan mencuri lebih dari 12 miliar rupiah. Kakak saya sendiri. Saya menarik Mentari ke dalam pelukan saya. Anak yang pemberani dan luar biasa ini. Dia memikul beban ini selama 5 tahun. Dia menyaksikan ibunya berbohong kepada semua orang. Dan ketika itu benar-benar penting, dia menemukan keberanian untuk memecahkan keheningannya. Kamu menyelamatkan Bibi, bisik saya di rambutnya. Kamu tahu itu kan, kamu menyelamatkan hidup Bibi. Dia memeluk saya kembali. Lengan kecilnya melingkari leher saya dengan gigih. Aku tidak bisa membiarkan ibu menyakiti Bibi Lila. Tidak lagi. Saya menatap termos yang masih di atas meja dapur. Terlihat polos, tutup kuning. Teh buatan rumah dari kakak saya yang penuh kasih. Bukti. Air mata saya berhenti. Sesuatu yang dingin dan terfokus mengendap di dada saya. Kak Rima mengira dia punya 5 hari untuk mencuri segalanya. Dia pikir saya akan terbaring di ranjang rumah sakit. Terlalu sakit untuk menghentikannya. Dia sangat salah. Panggilan pertama yang saya buat adalah kepada Wulan. Wulan dan saya bertemu di kampus. Dia menjadi perawat, saya menjadi akuntan. Kami tetap dekat. Dia adalah tipe teman yang datang membawa bubur saat putus cinta. Dan mengatakan kebenaran kepada Anda bahkan jika itu menyakitkan. Saya percaya sepenuhnya padanya. Dia menjawab pada dering kedua. Lila, ada apa? Wulan, aku butuh kamu datang ke rumah Kak Rima sekarang juga. Sesuatu terjadi dan aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Tolong, cepat datang. Sesuatu dalam suara saya pasti membuatnya takut. Dia tidak bertanya-tanya. Dalam perjalanan, Ankompresikan Dindiski parah. 40 menit kemudian dia ada di pintu, masih mengenakan seragam perawat dari shiftnya. Dia melihat wajah saya dan langsung memeluk saya. Bicara padaku. Maka saya bercerita. Semuanya, teh itu, skema jahatnya, dan mentari-mentari yang manis dan diam, yang berbicara untuk pertama kalinya dalam 5 tahun untuk memperingatkan saya. Ketika saya selesai, Wulan terdiam lama. Lalu dia menatap Mentari, yang duduk di sofa mengawasi kami dengan mata serius. Wulan berjalan dan berlutut di depannya. Kamu anak paling berani yang pernah kutemui, katanya lembut. Kamu tahu itu? Mentari hampir tersenyum. Wulan berdiri. Sekarang mari kita serius. Pertama, teh itu perlu diuji. Aku kenal seseorang di laboratorium rumah sakit. Dia bisa melakukan analisis cepat malam ini. Jika ada sesuatu yang salah, kita akan tahu besok pagi. Dia menarik sarung tangan lateks. Dia benar-benar memilikinya di dompetnya tentu saja. Dia mengambil sampel dari termos dengan hati-hati, menyegelnya dalam wadah kecil. Orang macam apa yang meracuni teh? Gumamnya menggeleng. Aku selalu tahu ada yang tidak beres dari Kak Rima. Ingat,
Saat dia bilang potongan rambutmu membuat wajahmu terlihat kurang bulat, itu bukan pujian. Itu perang psikologis format, Kakak. Saya hampir tertawa. Hampir. Sekarang lanjut Wulan, apalagi yang kamu punya? Pasti ada lebih banyak bukti jika dia sudah menjalankan penipuan ini. Laikan ding desam patin karaman desa mambaro. Pandimero singkandaning gisambaro siki pandalane ringapatin karama. Saya menatap Mentari. Sayang, kamu bilang kamu tahu di mana ibu menyimpan dokumen penting? Dia mengangguk dan turun dari sofa. Di kantor ada laci yang terkunci. Aku tahu kodenya. Bagaimana kamu tahu kodenya? Seringkali ibu tidak pernah menyadari aku. Ada jeda kecil yang menyedihkan. Tidak ada yang memperhatikan anak yang diam. Dia membawa kami ke kantor rumah Kak Rima, ruangan yang rapi, didekorasi dengan hati-hati. Ada meja besar dengan komputer, lemari arsip, dan satu laci dengan kunci digital. 0315, kata Mentari. 15 Maret ulang tahun pernikahan mereka. Tentu saja Kak Rima akan menggunakan sesuatu yang sentimental, membuatnya merasa cerdik. Saya memasukkan kodenya. Laci berbunyi klik dan terbuka. Apa yang kami temukan di dalamnya membuat perut saya mual. Pertama, formulir otorisasi bank dengan tanda tangan saya. Kecuali itu bukan tanda tangan saya. Itu mirip, sangat mirip. Tapi saya, seorang akuntan yang sangat memperhatikan detail, bisa melihat perbedaannya. Kak Rima sudah berlatih, tapi dia tidak sempurna. Kedua, laporan bank dari rekening amanah. 14 bulan aktivitas penarikan demi penarikan selalu dalam jumlah di bawah 150 juta rupiah, tepat di bawah ambang batas yang akan memicu pelaporan otomatis ke otoritas. Kak Rima telah melakukan risetnya. Totalnya sekitar 1,8 miliar hilang dicuri oleh kakak saya sendiri, sementara saya mempercayainya sepenuhnya. Ketiga, email cetak antara Kak Rima dan seorang pengacara di Surabaya bernama Bapak Budi Santoso. Mereka membahas transfer aset amanah darurat dan merujuk pada ketidakstabilan mental dan ketidakmampuan saya mengelola keuangan. Pertemuan dijadwalkan pada hari keempat pelayaran tepat ketika pelayaran seharusnya berlangsung. Keempat, dan yang ini hampir menghancurkan saya, sebuah berkas berlabel Lila Kondisi Mental. Di dalamnya ada halaman-halaman catatan tulisan tangan Kak Rima, entry bertanggal yang menjelaskan perilaku saya yang tidak menentu, depresi saya, episode paranoid, semuanya rekayasa, semuanya dibuat-buat. Dia sedang membangun jejak kertas, bersiap melukiskan saya sebagai orang yang tidak layak secara mental jika saya menantang penipuan itu. Kakak saya sendiri berencana menyebut saya gila, menghancurkan kredibilitas saya, mengambil segalanya dan meninggalkan saya tanpa apa-apa, bahkan tanpa reputasi saya. Wulan memotret setiap dokumen, setiap halaman, setiap tanggal. Ini penipuan yang sudah direncanakan, katanya dengan muram. Ini bukan hal yang impulsif, dia sudah merencanakannya selama lebih dari setahun. Otak akuntan saya mulai bekerja, mengatur informasi di kepala saya. Tanggal, pola, jumlah yang ditarik setiap bulan, tanda tangan yang tidak cocok, angka tidak berbohong. Dan angka-angka ini menceritakan kisah yang sangat jelas. Kemudian ponsel Wulan bergetar. Kontak dia di lab berhasil melakukan analisis teh cepat. Hasilnya, kombinasi pekat dari senyawa pencahar yang kuat dan ramuan penenang. Tidak mematikan, tetapi benar-benar melumpuhkan. Siapapun yang meminumnya akan sakit parah dan hampir tidak sadarkan diri selama 48 hingga 72 jam. Sakit tingkat rumah sakit. Tepat seperti yang dikatakan Mentari. Kak Rima tidak mencoba membunuh saya. Dia terlalu pintar untuk itu. Dia hanya perlu saya tidak berdaya cukup lama untuk mencuri segalanya. Saya memikirkan rekening tabungan darurat saya, uang 80 juta rupiah yang tersimpan di bank terpisah yang tidak diketahui siapapun. Seorang penasihat keuangan pernah menyuruh saya bertahun-tahun yang lalu untuk selalu memiliki uang untuk pergi. Saya mengikuti nasihat itu dengan diam-diam. Sekarang, uang itu akan mendanai perjuangan saya. Ada satu panggilan lagi yang harus dilakukan, Kevin Hidayat. Kami berada di kelompok belajar yang sama di kampus, dia kuliah hukum, sementara saya akuntansi, sekarang dia adalah asisten jaksa di kejaksaan. Saya meneleponnya, menjelaskan semuanya. Ketika saya selesai, ada keheningan yang panjang. Lila, katanya akhirnya. Ini penipuan, pemalsuan, percobaan peracunan, dan apa yang dilakukan kakakmu pada anak itu. Kontrol koersif, pelecehan psikologis, itu serius, sangat serius. Apa yang harus saya lakukan? Biarkan aku menangani sisi hukum. Aku akan berkoordinasi dengan polisi setempat dan menghubungi Badan Reserse Kriminal. Ini melintasi batas provinsi yang membuatnya menjadi federal. Kita juga akan menghubungi pengacara di Surabaya itu. Dia mungkin peserta yang tidak sadar atau dia mungkin terlibat. Bagaimanapun kita akan cari tahu. Dan Kak Rima, dia tidak boleh tahu kamu sudah mengetahuinya.
Jika dia ketakutan, dia bisa menghilang dengan uang apapun yang dia akses. Kamu harus membuatnya berpikir rencananya berjalan sempurna. Saya melihat termos yang masih tergeletak di meja dapur. Saya harus berpura-pura meminumnya. Berpura-pura sakit, berpura-pura tidak berdaya dan lumpuh sementara kakak saya menyetir ke Surabaya untuk merampok saya. 3 hari acting, pertunjukan hidup saya. Aku bisa melakukannya, kata saya. Dan saya bersungguh-sungguh hari kedua. Waktunya menjadi aktris, saya duduk di ruang keluarga Kak Rima menatap ponsel saya. Mentari ada di samping saya di sofa, diam tapi mengamati. Kebiasaan lama sulit hilang. Bahkan sekarang dia bisa berbicara bebas. Dia masih mengamati segalanya dengan mata hati-hati itu. Saya menelepon nomor Kak Rima. Langsung masuk ke kotak suara yang saya harapkan jika dia benar-benar dalam pelayaran, dia akan memiliki layanan seluler terbatas. Tentu saja dia tidak dalam pelayaran. Dia berada di sebuah hotel di Surabaya, bersiap untuk mencuri warisan saya. Tapi saya harus ikut bermain. Saya membuat suara saya lemah, bergetar, menyedihkan. Kak Rima, ada yang salah sekali. Aku sangat sakit sepanjang malam, muntah, pusing. Aku hampir tidak bisa berdiri. Aku rasa aku harus pergi ke rumah sakit. Mentari baik-baik saja. Bu Tari bisa membawanya kalau aku harus ke UGD. Maaf sekali merusak perjalanan kakak. Aku akan cari cara. Saya menutup telepon. Tangan saya stabil, hati saya dingin. Wulan yang duduk di seberang saya mengacungkan jempol. Penampilan yang layak Oscar, sungguh. Getaran di suaramu di akhir, chef's kiss. Terima kasih. Aku belajar dari melihat Kak Rima memasukkan emosi sepanjang hidupku. 2 jam kemudian, ponsel saya bergetar. Pesan teks dari Kak Rima bukan telepon. Bukan pesan suara khawatir menuntut tahu di rumah sakit mana. Bukan pesan panik meminta bicara dengan putrinya. Sebuah teks. Oh tidak, semoga cepat sembuh. Jangan khawatirkan Mentari. Bu Tari hebat dengan anak-anak, istirahat yang cukup dan jaga diri. Sampai jumpa dalam beberapa hari. Saya menatap emoji hati berwarna merah muda itu lama sekali. Kakak saya mungkin sudah meracuni saya. Dia secara aktif berencana mencuri lebih dari 1 miliar rupiah dari saya. Dan tanggapannya adalah hati kartun dan tanda seru. Dia bahkan tidak bertanya tentang rumah sakit, kata Wulan membaca dari balik bahu saya. Tidak tanya yang mana, tidak menawarkan pulang, tidak minta bicara dengan Mentari. Yap, kakakmu sebenarnya sosiopat. Selama beberapa jam berikutnya, suami Wulan yang bekerja di bidang IT memberi kami pelajaran singkat tentang pelacakan media sosial. Ternyata Mas Adit tidak sehati-hati Kak Rima. Instagramnya masih mengaktifkan layanan lokasi. Dia memposting swafoto di warung kopi kemarin pagi, menyeringai seperti orang idiot. Geotek ke Surabaya, Jawa Timur. Tidak ada pantai, tidak ada kapal pesiar, tidak ada matahari terbenam Karibia. Mereka berada persis di tempat yang dikatakan Mentari. Sementara Wulan bekerja melacak jejak digital mereka, saya kembali ke laci bukti. Pasti ada lebih banyak, Kak Rima sangat teliti. Dia menyimpan catatan segalanya. Saya menemukannya di bagian bawah setumpuk laporan pajak lama, surat-surat, tulisan tangan, bertanggal selama bulan-bulan terakhir Ibu. Tangan saya gemetar saat membacanya. Itu dari Kak Rima untuk ibu kami, Patricia, ditulis saat ibu sedang sekarat karena kanker, saat dia lemah dan ketakutan dan berjuang untuk setiap napas. Dalam surat-surat ini Kak Rima memohon tidak menuntut agar ibu mengubah surat wasiat. Tinggalkan semuanya untuk Kak Rima sendiri. Keluarkan saya sepenuhnya. Lila masih lajang. Dia tidak punya tanggung jawab seperti saya. Saya punya anak perempuan yang harus dibesarkan. Saya butuh uang ini. Ibu selalu lebih menyayangi dia. Ini kesempatan ibu untuk akhirnya memperbaiki keadaan. Jika ibu pernah mencintai saya, ibu akan melakukan ini. Manipulasi, rasa bersalah, kekejaman menekan wanita yang sekarat. Dan kemudian saya menemukan tanggapan ibu. Tulisan tangan di kertas pribadi, tulisannya bergetar. Dia sangat lemah saat itu, tetapi kata-katanya kuat. Ibu tidak akan menghukum Lila karena dia bertanggung jawab. Ibu tidak akan memberimu hadiah karena kamu serakah. Amanah ini tetap setara. Diskusi ini selesai. Jangan ungkit lagi. Ibu mencintaimu, tetapi ibu kecewa dengan siapa kamu telah menjadi. Ibu menolak. Bahkan di ranjang kematiannya dia melindungi saya. Jadi Kak Rima menunggu. Dia menunggu ibu kami meninggal. Dan kemudian dia mulai memalsukan. Saya duduk di lantai kantor rumah yang sempurna itu. Memegang kata-kata terakhir ibu di tangan saya dan saya menangis. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk ibu. Atas pengkhianatan yang dia lihat pada putrinya sendiri sebelum akhir hayatnya. Bibi,
Suara kecil Mentari. Dia datang ke ambang pintu. Iya, sayang. Apakah itu surat dari nenek? Iya. Dia berjalan dan duduk di sebelah saya di lantai. Tangan kecilnya menemukan tangan saya. Nenek pernah mengatakan sesuatu padaku sekali, katanya pelan. Saat ibu tidak ada di kamar, dia bilang, awasi ibumu nak, ada yang salah di hatinya. Aku pikir nenek maksudnya ibu sakit, seperti jantungnya yang sebenarnya. Aku tidak mengerti. Aku pikir nenek tahu, kata saya. Dia selalu melihat orang dengan jelas. Tandi sisa samanda para satara samanda tara samanda tara satara samanda tara satara 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 satara. Menurut Bibi, apakah nenek tahu tentang aku? Bahwa aku tidak benar-benar bisu. Saya memikirkan ibu, tajam sampai akhir, penuh pengamatan, tipe wanita yang memperhatikan segalanya tetapi memilih pertempurannya dengan hati-hati. Aku pikir, kata saya perlahan, nenek percaya padaku untuk mengetahuinya pada akhirnya. Dan dia percaya padamu untuk menjadi berani ketika itu penting. Mentari meremas tangan saya. Malam itu Kevin Hidayat menelepon dengan kabar terbaru. Mesin hukum bergerak lebih cepat dari yang saya harapkan. Polisi setempat sepenuhnya diberi pengarahan. Mengingat bukti penipuan, pemalsuan, dan percobaan peracunan, mereka menganggap ini serius. Bareskrim telah dikonsultasikan. Penipuan antar provinsi mentransfer uang melintasi batas negara bagian melalui cara penipuan adalah pelanggaran federal. Kak Rima telah membuat ini menjadi kasus federal sendirian. Dan pengacara Surabaya, Bapak Budi Santoso, kontak Kevin telah menghubunginya. Ternyata Bapak Budi sudah ragu. Tanda tangan pada formulir otorisasi terlihat sedikit berbeda baginya. Dia sudah mempertimbangkan untuk membatalkan pertemuan. Ketika pihak berwenang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dia setuju untuk bekerja sama sepenuhnya. Jebakan diatur untuk hari keempat. Ketika Karima dan Mas Adit masuk ke kantor pengacara itu berharap untuk menyelesaikan pencurian mereka, polisi akan menunggu. Pekerjaanmu, Kevin mengingatkan saya, adalah terus berpura-pura. Terus kirim kabar terbaru bahwa kamu sakit. Buat dia percaya semuanya berjalan sesuai rencana. Maka saya melakukannya. Hari kedua teks, masih sakit sekali kak. Dokter pikir mungkin keracunan makanan. Aneh sekali, Mentari baik-baik saja sama Butari. Hari ketiga teks hampir tidak bisa menahan air. Sangat lemas. Jangan potong perjalananmu, aku akan baik-baik saja. Hanya butuh istirahat. Setiap pesan saya membayangkan Karima membacanya. Tersenyum, berpikir bahwa adiknya yang bodoh dan penurut berada tepat di tempat yang dia inginkan. Hari keempat, Surabaya, Jawa Timur, pukul 10.15 pagi. Kantor hukum Bapak Budi Santoso, lantai 3 gedung perkantoran dengan pemandangan kota yang indah yang tidak akan dinikmati siapapun hari ini. Saya tidak berada di sana secara langsung. Kevin mengatur video feed yang aman sehingga saya bisa menonton dari ruang keluarga Kak Rima. Mentari duduk di samping saya memegang tangan saya. Wulan ada di sisi saya yang lain. Kami melihat kamera lobi saat Kak Rima dan Mas Adit berjalan melewati pintu depan. Kak Rima tampak sempurna, pakaian profesional, perhiasan sederhana, ekspresi khawatir diatur dengan hati-hati di wajahnya. Dia membawa map kulit yang sama dari kantornya, saya sadari, penuh dengan dokumen palsu dan mimpi curian. Mas Adit tampak seperti akan sakit, berkeringat melalui kemeja bagusnya, mata melirik ke sekeliling lobi. Dia tahu ada yang salah dengan seluruh skema ini. Dia selalu tahu, tetapi dia terlalu lemah, terlalu takut pada istrinya untuk menghentikannya. Mereka mendekati resepsionis, tersenyum, memberikan nama mereka. Resepsionis itu tersenyum kembali dan memimpin mereka menyusuri lorong menuju ruang konferensi tempat 3 orang menunggu. Karima masuk lebih dulu, percaya diri, siap untuk menutup kesepakatan pencurian terbesar dalam hidupnya. Bapak Budi Santoso duduk di kepala meja, berambut abu-abu, serius. Dia tidak tersenyum saat dia masuk, tidak berdiri untuk menjabat tangannya. 2 orang lain duduk di meja, seorang pria dan seorang wanita, berpakaian biasa, profesional. Kak Rima ragu-ragu di ambang pintu. Saya pikir ini pertemuan pribadi, katanya. Suara semanis madu itu lagi, yang dia gunakan ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tanggapannya datar. Ibu Rima silakan duduk, ini Detektif Wibowo dan Detektif Sinta. Mereka memiliki beberapa pertanyaan tentang dokumentasi yang ibu serahkan. Melalui video feed, saya melihat wajah kakak saya. Kilatan kebingungan, perhitungan cepat di balik matanya, keputusan untuk memberanikan diri. Dia duduk menyilangkan kaki, melipat tangan di atas meja. Tentu saja,
Apapun yang bisa saya bantu. Apakah ada masalah dengan dokumen? Detektif Sinta tenang, hampir ramah. Dia meminta Kak Rima untuk mengonfirmasi identitasnya, hubungannya dengan saya, perannya sebagai wali bersama aset orang tua kami. Kak Rima mengonfirmasi segalanya, lancar, percaya diri. Dia masih berpikir dia bisa keluar dengan berbicara. Kemudian detektif Sinta meletakkan 2 dokumen di atas meja berdampingan. Di sebelah kiri tanda tangan saya dari formulir otorisasi palsu. Di sebelah kanan tanda tangan asli saya dari catatan bank yang diverifikasi. Ibu Rima, bisakah Ibu jelaskan mengapa tanda tangan ini tidak cocok? Hanya untuk sesaat, hampir tidak terasa. Saya melihat kepanikan melintas di wajah Kak Rima, kemudian topeng itu kembali tertutup. Adik saya memiliki tulisan tangan yang sangat tidak konsisten. Dia selalu seperti itu. Dan terus terang, dia tidak sehat secara mental. Saya punya dokumentasi tentang ketidakstabilannya. Saya bisa tunjukkan Amangalen Markandresa ala Parani. Detektif Wibowo memotongnya. Kami telah meninjau dokumentasi Ibu, catatan tentang dugaan masalah kesehatan mental adik Ibu. Dia berhenti. Hal yang menarik, perusahaannya menggambarkannya sebagai salah satu orang paling berorientasi detail yang pernah mereka tangani. Dokternya mengonfirmasi dia dalam kondisi mental dan fisik yang sangat baik. 3 rekan kerja memberikan pernyataan yang menyebutnya sangat stabil dan dapat dipercaya. Topeng itu retak. Itu mereka tidak melihatnya seperti saya. Keluarga tahu yang sebenarnya. Ibu Rima, suara Sinta masih tenang, tetapi ada baja di baliknya. Sekarang, kami memiliki catatan bank yang menunjukkan 1,8 miliar penarikan tidak sah selama 14 bulan. Kami memiliki korespondensi email dengan kantor ini yang membahas transfer amanah darurat. Kami memiliki analisis forensik tanda tangan adik Ibu yang membuktikan pemalsuan. Dia meletakkan dokumen lain di atas meja. Dan kami memiliki hasil lab dari teh yang Ibu siapkan. Kombinasi pekat dari obat penenang dan pencahar cukup untuk membuat seseorang dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Mas Adit mengeluarkan suara kecil seperti binatang yang terluka. Kak Rima membeku. Ekspresi semanis madu itu hilang. Yang tersisa di bawahnya adalah sesuatu yang dingin dan terpojok. Dan kemudian detektif Sinta mengeluarkan tablet. Ada satu lagi bukti yang ingin kami Ibu dengar. Dia menekan tombol play. Suara seorang anak memenuhi ruang konferensi. Jelas, stabil, tidak salah lagi. Nama saya Mentari. Ibu saya mengatakan kepada saya ketika saya berusia 3 tahun bahwa jika saya berbicara lagi, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Bibi Lila. Dia bilang suara saya berbahaya. Setiap kata akan menyakitinya. Jadi, saya berhenti bicara selama 5 tahun untuk melindungi bibi saya. Rekaman itu berlanjut, Mentari menjelaskan apa yang dia dengar. Panggilan telepon ketika dia berusia 3 tahun, malam sebelum pelayaran. Setiap detail disampaikan dengan suara yang hati-hati dan serius. Aku tidak bisa membiarkan Ibu menyakiti Bibi Lila. Dia satu-satunya yang benar-benar melihatku. Bahkan ketika aku tidak bisa bicara, dia mendengarkan. Rekaman berakhir. Keheningan. Kak Rima menatap tablet itu seolah-olah tablet itu telah menumbuhkan gigi dan menggigitnya. Itu bukan. Dia tidak bisa dia bisu. Dia bisu sejak dia berusia 3 tahun. Dia tidak bisa bicara. Ini dibuat-buat. Ibu yang membuat-buat. Ibu Rima. Suara detektif Sinta sekarang pelan, hampir lembut. Kelembutan itu membuatnya lebih buruk. Ibu baru saja mengonfirmasi bahwa Ibu yakin putri Ibu tidak dapat berbicara. Tetapi menurut catatan medis yang sebenarnya, bukan yang Ibu katakan kepada keluarga Ibu Mentari didiagnosis mutisme selektif, kondisi psikologis yang sering disebabkan oleh trauma atau ketakutan. Dia membiarkan itu meresap. Putri Ibu berhenti berbicara karena Ibu menerornya hingga diam selama 5 tahun. Itu pelecehan psikologis anak, ditambah penipuan, pemalsuan, dan percobaan peracunan. Wajah Kak Rima berubah. Topeng itu tidak hanya retak, itu hancur sepenuhnya. Yang keluar adalah hal yang jelek, mentah. Kak Rima yang sebenarnya akhirnya terlihat. Dia seharusnya tetap diam. Dia seharusnya tidak pernah. Rima, suara Mas Adit bergetar. Berhenti bicara. Cukup. Dia berbalik ke para detektif. Saya mau pengacara terpisah. Saya akan bekerja sama. Saya akan menceritakan semuanya. Dia merencanakan semua ini, tanda tangan, transfer, teh itu. Saya takut padanya. Saya akan bersaksi. Apapun yang Anda butuhkan. Kak Rima berbalik ke arahnya dengan amarah yang membuat para detektif pun tegang. Dasar pengecut menyedihkan setelah semua yang kulakukan untuk kita. Ibu Rima, detektif Wibowo berdiri. Anda ditangkap. Silakan berdiri dan letakkan tangan Anda di belakang punggung. Borgol berbunyi klik di pergelangan tangannya.
Dia masih berbicara, masih mencoba menjelaskan, untuk membenarkan, untuk memanipulasi, tetapi tidak ada yang tersisa untuk dimanipulasi. Semua orang di ruangan itu telah melihat buktinya. Semua orang telah mendengar kesaksian putrinya sendiri. Dia digiring keluar dari ruang konferensi, keluar dari gedung, ke mobil polisi yang menunggu. Saya melihat melalui video feed saat kakak saya, anak emas, ibu yang sempurna, wanita yang meneror anak berusia 3 tahun hingga diam dan mencoba meracuni saudara perempuannya sendiri, menghilang ke bagian belakang mobil itu. Saya merasakan Mentari meremas tangan saya. Saya menatapnya. Sudah selesai, bisiknya. Sudah selesai. Wulan menghela napas panjang. Ya, kurasa mereka akan meminta kembali plakat ibu teladan itu. Menurutmu kita harus mengirimkannya ke alamat barunya di balik jeruji? Saya hampir tertawa. Hampir. Keadilan sedang datang. 2 minggu kemudian, pengadilan keluarga. Ruang sidang kecil, fungsional, hanya sebuah ruangan dengan lampu neon dan kursi yang tidak nyaman, dan bangku hakim yang telah melihat 1000 keluarga hancur. Tapi hari ini sesuatu sedang disatukan kembali. Saya duduk di meja depan dengan pakaian profesional terbaik saya. Ini lebih penting daripada pertemuan klien manapun yang pernah saya hadiri. Mentari duduk di samping saya. Dia memilih gaunnya sendiri pagi itu, ungu, warna kesukaannya. Hakim meninjau berkas kasus, penangkapan Karima, dakwaan penipuan, pemalsuan, percobaan peracunan, 5 tahun pelecehan psikologis yang ditimpakan pada seorang anak. Mas Ade telah menandatangani penyerahan hak asuh orang tua dengan imbalan kerjasama dengan jaksa. Dia tahu tentang segalanya. Dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia tidak pantas menjadi ayah Mentari. Hakim mendongak dari kertas-kertas itu. Dia adalah pria yang lebih tua dengan mata yang baik di balik kacamata berbingkai kawat. Saya telah meninjau petisi hak asuh darurat, katanya, mengingat keadaan, penangkapan ibu, kerjasama ayah, dan dokumentasi ekstensif pelecehan psikologis, saya siap untuk memutuskan. Dia berbalik untuk melihat Mentari secara langsung, bukan kepada saya. Nak, saya mengerti Anda baru-baru ini mulai berbicara lagi setelah bertahun-tahun diam. Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Mentari mengangguk. Dia menggenggam tangan saya begitu erat hingga saya kehilangan sirkulasi. Saya ingin bertanya langsung dengan kata-kata Anda sendiri, di mana Anda ingin tinggal. Mentari menatap saya, lalu ke hakim, lalu kembali ke saya, dan kemudian dia berdiri. 8 tahun berdiri di kursi, mengenakan gaun ungu dan lebih banyak keberanian daripada yang pernah dicapai kebanyakan orang dewasa. Aku ingin tinggal dengan Bibi Lila, katanya. Suaranya jelas, kuat suara yang dia korbankan selama 5 tahun untuk melindungi seseorang yang dia cintai. Dia satu-satunya yang benar-benar melihatku. Bahkan ketika aku tidak bisa bicara, dia mendengarkan. Dia membacakan buku untukku. Dia duduk bersamaku. Dia tidak pernah membuatku merasa ada yang salah denganku. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Selain itu dia membuat panekuk yang enak. Tawa pelan menyebar di ruang sidang. Bahkan hakim tersenyum. Dia menandatangani surat-surat itu. Hak asuh darurat diberikan kepada Lila. Berjalan keluar dari gedung pengadilan, saya tidak bisa berhenti menatap Mentari. Dia berceloteh tentang ruang sidang, tentang apa yang dia inginkan untuk makan siang, tentang burung yang dia lihat di ambang jendela, tentang apakah kita bisa mendapatkan anjing suatu hari nanti. 5 tahun keheningan. Sekarang dia tidak bisa berhenti bicara, dan saya tidak akan menginginkannya dengan cara lain. Malam itu, kami makan malam di apartemen saya, apartemen kami. Saya sudah mulai mengubah kamar cadangan menjadi kamar tidur Mentari. Dinding ungu pilihannya. Rak buku di mana-mana, sudut membaca yang nyaman di dekat jendela. Bibi Lila, tanyanya di tengah suapan pasta. Ya, sayang. Bolehkah aku menceritakan tentang dinosaurus? Saya tersenyum. Tentu saja. Yang terjadi selanjutnya adalah kuliah 25 menit tentang setiap spesies dinosaurus yang pernah dibaca Mentari, lengkap dengan analisis terperinci tentang mana yang akan menang dalam pertarungan. Rupanya Velociraptor benar-benar dilebih-lebihkan karena film, dan T-Rex memiliki keunggulan yang tidak adil karena bias media. Pemenang sebenarnya menurut Mentari adalah Ankylosaurus. Pada dasarnya sebuah tank dengan senjata bawaan. Saya mengangguk serius pada semua itu. Saya tidak perlu memahami teori pertarungan dinosaurus. Saya hanya perlu mendengarkan. Mentari memulai terapi minggu berikutnya, spesialis trauma masa kecil, sesi kadang-kadang sulit. 5 tahun ketakutan dan keheningan tidak hilang dalam semalam. Ada hari-hari buruk ketika dia diam lagi, ketika teror lama merayap kembali. Tetapi ada lebih banyak hari baik. Hari-hari ketika dia tertawa terbahak-bahak. Hari-hari ketika dia bernyanyi di kamar mandi.
Hari-hari ketika dia pulang dari sekolah meledak dengan cerita tentang teman-teman baru yang tidak pernah mengenalnya sebagai gadis bisu, hanya sebagai mentari. Kak Rima menghadapi banyak dakwaan kejahatan. Buktinya sangat banyak. Dia mengambil kesepakatan pembelaan untuk menghindari persidangan. Saya tidak menghadiri persidangan apapun. Saya punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Amanah itu dibekukan dan diaudit. Sebagian besar uang yang dicuri dilacak dan ditemukan. Saya menjadi wali tunggal mengelolanya dengan hati-hati untuk masa depan kami, saya dan Mentari. Saya menjual rumah keluarga. Terlalu banyak kenangan di sana, kenangan yang rumit. Saya menggunakan sebagian hasilnya untuk memulai dana pendidikan untuk Mentari. Sisanya masuk ke tabungan, uang untuk pergi berlipat ganda. Kadang-kadang saya memikirkan ibu saya. Tentang surat yang dia tulis kepada Kak Rima, berdiri teguh bahkan saat kanker mengambilnya. Tentang peringatan pelan yang dia bisikkan kepada cucunya. Ada yang salah di hatinya. Ibu Patricia melihat kebenaran tentang putrinya sendiri. Dan bahkan dalam kematian, dia melindungi orang-orang yang layak dilindungi. Saya suka berpikir dia akan bangga dengan bagaimana keadaannya. Sabtu pagi terakhir, Mentari dan saya sarapan di balkon apartemen kecil saya. Tidak ada yang mewah, hanya panekuk dan jus jeruk dan sinar matahari awal musim gugur. Mentari bercerita tentang mimpi yang dia alami. Sesuatu tentang penguin yang bisa mengendarai mobil, kastil yang seluruhnya terbuat dari waffle, dan naga yang sangat sopan bernama Geraldo yang meminta maaf setiap kali dia tidak sengaja membakar sesuatu. Itu sama sekali tidak masuk akal, itu sempurna. Saya menyeruput kopi dan mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Inilah seharusnya suara keluarga. Bukan keheningan, bukan kebohongan, bukan manipulasi dan ketakutan. Hanya ini, seorang anak yang mengoceh tentang kastil waffle. Cahaya pagi menembus pepohonan. Dua orang yang memilih satu sama lain. Duduk bersama berbicara tentang hal-hal sepele dan hal-hal besar. Mentari berhenti di tengah cerita dan menatap saya. Bibi Lila, terima kasih sudah mendengarkan, benar-benar mendengarkan bahkan ketika aku tidak bisa bicara. Saya meraih dan meremas tangannya. Selalu sayang, selalu. Kadang-kadang orang yang paling pendiam bukanlah orang yang lemah. Mereka hanya menunggu seseorang yang cukup mereka percayai untuk akhirnya berbicara. Mentari menemukan suaranya dan saya menemukan keluarga saya. Beberapa cerita memiliki akhir yang bahagia. Kisah kami baru saja dimulai. Jika Anda tersentuh oleh kisah keberanian dan pengorbanan Mentari, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya.